Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Ibu Ratna. Kali ini Ibu Ratna akan menyampaikan materi berkaitan dengan strategi dan motivasi belajar, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa mewabahnya virus corona telah menyerang banyak negara. Salah satunya adalah Indonesia, negara kita. Hal ini tentu saja memberikan dampak sosial yang sangat luar biasa ya, terutama adalah terbatasnya aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah menetapkan himbauan kepada masyarakat semua untuk beraktivitas di rumah saja sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Aktivitasnya salah satunya adalah belajar di rumah. Stay at home. Ya, tinggal di rumah, belajar di rumah secara online. Hingga saat ini korban yang terkonfirmasi positif COVID masih sangat terus bertambah. Dan pandemi ini artinya belum berakhir ya. Jadi perpanjangan waktu untuk belajar di rumah masih terus dilaksanakan. Anak-anak semuanya jangan stres, jangan mengeluh, jangan bosan. Tetap semangat, tetap nikmati apa yang ada. Kita harus selalu bersyukur ya, karena kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan. Ya. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona ini. Nah anak-anak, beberapa hal yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita agar kita selalu semangat dalam belajar, yaitu yang pertama adalah menanamkan motivasi yang kuat di dalam diri. Ya, jadi belajar di rumah ini memang terkesan sangat menjadikan beban ya buat kita ya. Jenuh ya, lebih enak belajar di sekolah karena bertemu dengan teman ya. Nah anak-anak, jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Yang kedua adalah mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Jika motivasi dalam diri telah kuat, maka si anak harus dapat menjaga mood belajar tetap membaik. Caranya yaitu adalah mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Belajar yang aman dan nyaman itu macam-macam ya. Ada yang suka belajar dalam keadaan yang sunyi, belajar dengan iringan musik, ataupun juga belajar di sawah ya. Karena kita kan belajarnya di rumah ya. Rumahnya dekat sawah, bisa belajar di dekat sawah, gelar-gelar kloso gitu ya. Jadi tetap semangat, enjoy gitu ya. Nah anak-anak, apa langkah ketiga? Yaitu adalah membuat jadwal belajar harian. Jika kalian merasa jenuh dengan aktivitas yang monoton ya, anak-anak bisa membuat jadwal harian ya kan? Jadwal harian, membuat schedule gitu ya. Kemudian berapa lama waktu belajarnya ya. Kemudian diselipkan waktu untuk refreshing seperti itu ya. Belajarnya bisa bervariasi juga ya. Tentu saja jadwal pelajaran ini ada jadwal yang telah diberikan dari sekolah ya. Nah ini juga bisa fleksibel saja ya. Bisa diselingi dengan belajar sambil makan gitu ya. Malah asik ya di rumah ya, belajar bisa sambil makan dan lain sebagainya. Nah anak-anak juga jadwal ini sebenarnya juga memberikan kita untuk belajar secara fokus. Ya, memiliki kegiatan beragam dalam satu hari dan pastinya berinovasi setiap harinya sehingga tidak menjenuhkan bahkan monoton. Langkah keempat yaitu ada jangan malu bertanya. Ya. Anak-anak bisa bertanya dengan siapa saja ya karena belajarnya kan di rumah. Bertanya dengan ibu, bapak, simbah, ya, mbak, emas ya. Nah, bisa bertanya dengan bu guru juga loh ya. Kalau di sekolah mungkin malu bertanya, sekarang kan via WA cuma ngetik-ngetik doang pakai tangan,
bisa tanya langsung dan tidak malu gitu ya kan, sehingga tidak ada kesulitan lagi dalam belajarnya. Kemudian yang kelima adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar. Ya, runtutan tugas yang semakin hari semakin banyak ini terkadang membuat kita itu belajarnya harus ekstra ya toh. Kemudian kadang-kadang kita terlalu banyak belajar mengabaikan waktu istirahat kita. Ya. Kemudian anak-anak juga lupa kan kesehatannya ya karena terlalu sepaneng gitu ya. Jadi jangan dibuat sepaneng, dibuat rileks saja ya toh. Makan yang teratur, makan yang sehat ya. Minum yang banyak, minum air putih yang banyak, minum vitamin ya. Makan buah-buahan, olahraga. Banyak hal yang bisa kita lewati, kita jalani, kita laksanakan di rumah anak-anak. Nah, anak-anak, jadi 5 langkah inilah yang bisa Bu Ratna sampaikan untuk memotivasi diri kita agar belajar kita selalu bersemangat gitu ya. Meskipun dalam keadaan yang masih sangat kita prihatinkan seperti ini ya. Dan tentu saja anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa, sholat yang teratur ya, tidak boleh bolong ya, sekarang sudah SMA. Jadi anak-anak sudah tidak perlu dioyak-oyak untuk sholat, ibadah ya, agar virus corona ini segera berakhir dan kita bisa sekolah, bertemu, bertatap muka kembali di sekolah kita. Terutama sekolah yang baru tentunya di SMA Islam 1 Sleman.